Ibu Makira, tapi katanya lagi ada di ruang kepala sekolah menurut Pak Musyawir. Iya, tadi Pak Musyawir mengabarkan lewat telepon dia ingin ketemu, ada sesuatu yang ingin dibahas. Beliau punya masalah dan ingin mencari solusi. Kira-kira masalah apa ya? Soalnya akhir-akhir ini memang beliau lagi sibuk. Iya, itu saya juga penasaran Bu. Jadi mungkin sebentar akan dilakukan proses coaching untuk mengatasi masalah yang ada. Kita kan ini membahas masalah coaching. Kira-kira Ibu Makira akan menggunakan kompetensi apa dalam coachingnya? Iya, jadi kan ada 3 Bu ya, kompetensi inti yang perlu diterapkan dalam proses coaching. Dan saya berusaha menghadirkan ketiganya itu Bu, yaitu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh pada saat proses coaching berjalan sebentar. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha menjadi pendengar aktif ketika Pak Awi nanti sebentar bercerita mengutarakan apa yang menjadi masalahnya, saya akan mendengarkan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya itu bisa menjadi pemancing agar Pak Awi ini bisa mengeluarkan ide apa yang kelebihan apa yang ada dalam dirinya. Ya, semoga dilancarkan ya Bu. Mudah-mudahan nanti dapat solusi dan pencerahan Pak Awi ya. Saya minta juga kepada Ibu Nurul bisa tinggal bersama saya di sini dan bisa ya. menjadi pengamat. Oh iya, pengamat boleh. Saya pada saat proses coaching sebentar. Iya. Sehingga ada saya bisa melakukan refleksi. Oke, bolehlah kita sharing-sharing ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari masuk Pak Awi. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Boleh saya duduk? Silakan duduk. Ya, makasih Bu. Aduh. Ya, saya sudah dari tadi menunggu Bapak. Iya Bu, saya kebetulan ada urusan tadi di belakang sedikit. Jadi saya selesaikan dulu. Ini Ibu Nurul ada di bersama kita Pak, Anda apa-apa? Iya Bu, tidak apa-apa. Alhamdulillah kalau ada juga. Iya, saya meminta tolong kepada Ibu Nurul untuk menjadi pengamat. Jadi beliau akan melihat bagaimana proses berbincang kita, proses coaching yang akan kita laksanakan. Saya meminta beliau untuk menilai dan melakukan refleksi dari hasil perbincangan. Tidak apa-apa ya Pak ya? Iya Bu, tidak ada masalah ya. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Pak? Apa yang dirasakan? Kelihatannya ini Bapak terlihat gelisah ya, bingung. Ya iya Bu. Jadi sebelumnya saya terima kasih Bu karena Ibu memberikan waktu luang untuk saya berbincang-bincang. Jadi dalam beberapa hari ini saya agak pusing begitu Bu. Saya agak stres dengan kegiatan-kegiatan saya begitu. Jangan sampai stres Pak. Ya, bagaimana lagi Bu? Iya, kalau Bapak ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan senang hati Pak, saya akan memberikan waktu meskipun sedikit, tidak terlalu lama, karena kita berada di sekolah dan kita punya banyak tugas di sini. Iya, kita manfaatkan waktu ini meskipun singkat ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Nah, bisa diutarakan Pak apa yang menjadi masalah Bapak kelihatan sekali ini gelisahnya. Jadi begini Bu, saya kan punya kegiatan, kebetulan kegiatannya lagi banyak-banyaknya Bu. Yang pertama itu saya punya kegiatan di PPG. Nah, dan PPG ini sementara dalam proses ujian. Jadi tugas-tugasnya itu lumayan banyak. Kemudian saya juga lagi menjalani program pendidikan guru penggerak dan ya tugas-tugasnya juga sama, lumayan banyak juga. Dan kegiatan saya di luar yang artinya bagian dari pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan diri juga bisa dibilang begitu. Saya juga kebetulan melatih atlet untuk persiapan Porprov di Sinjai nanti bulan Oktober. Berarti ada 3 kegiatan yang bersamaan ya Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu. Selain aktif di PPG, kemudian
menjadi pelatih. Iya Bu, ya kira-kira seperti itu Bu. Nah, apa yang diharapkan dari ketiga kegiatan yang bersamaan ini? Apa harapan Bapak? Jadi kenapa saya mengajak Ibu untuk berbincang ya? Karena setidaknya saya sharing begitu. Siapa tahu Ibu bisa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan saya Bu, yang tadi saya utarakan itu. Ya Pak, dengan senang hati ya Pak ya. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini yaitu dengan masalah yang Bapak hadapi adanya tiga kegiatan yang bersamaan ya, dengan tugas-tugas di kegiatan tersebut yang juga sama-sama penting, yaitu Bapak berharap bisa ketiga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, begitu ya Pak? Iya Bu, kira-kira seperti itu. Nah ini ya Pak, kira-kira menurut Bapak dalam satu hari itu bagaimana Bapak mengatur jadwal dari kegiatan tersebut? Mungkin yang sudah dilakukan selama ini atau sebelumnya bisa diceritakan Pak? Jadi kemarin-kemarin itu kenapa membuat pusing, karena tugas-tugasnya itu hampir bersamaan dan waktu pengumpulan tugas itu sama-sama mepet Bu, antara PPG dan guru penggerak. Kemudian di samping itu setiap hari saya harus melatih juga dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh klub begitu. Jadi mungkin di situ saya problemnya Bu. Iya. Kan Bapak tadi bilang sudah ada jadwal melatih ya Pak? Iya Bu, iya Bu. Itu jadwal melatihnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau melatih Bu, setiap hari saya harus melatih itu dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Seperti itu. Berarti sisanya itu digunakan untuk kegiatan lain, begitu ya Pak? Iya Bu. Nah, bagaimana cara mengatur Bapak ini supaya kegiatan selain dari melatih itu bisa juga ditunaikan? Jadi seperti ini Bu, karena kebetulan saya di sekolah juga itu masih apa istilahnya, masih izin. Jadi alhamdulillah saya tidak, kebetulan saat ini saya tidak bertugas mengajar. Nah, untuk tugas-tugas di PPG dan di guru penggerak itu saya memprioritaskan yang mana yang duluan waktunya. Nah, jadi seperti misalnya guru penggerak itu waktu pengumpulan tugasnya itu di LMS itu sudah terstruktur. Jadi kita bisa melihat kapan timelinenya. Jadi kita bisa mengatur di situ. Kemudian di PPG yang ini agak memberatkan. Kenapa? Ketika tugas terlambat sedikit, kita bisa dinyatakan tidak lulus. Mungkin seperti itu. Jadi semua sudah ada waktunya masing-masing ya Pak ya? Iya. Jadwal tugasnya juga sudah ada. Nah, misalnya nih Pak ya, dari level skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak, kemampuan Bapak mengerjakan kegiatan ini dalam waktu yang bersamaan itu sudah berada di level berapa? Sebelum saya jawab skalanya, saya mau cerita sedikit. Saya itu kadang the power of kepepet begitu. Jadi ketika sudah hampir waktunya, itu baru saya kerjakan. Iya, ada kekuatan untuk mengerjakan itu. Jadi itulah juga mungkin yang kadang membuat pusing, kadang membuat stres begitu Bu. Namun kalau bertanya di skala berapa, ya saya mungkin bisa antara skala 5 sampai 7 lah. Saya bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi nanti harapan Bapak ini bisa berada di skala berapa nanti? Ya, artinya kalau tujuan ya kita pastikan mau di skala 10 Bu. Puncak ya? Iya Bu.
semoga bisa ya Pak ya. Insya Allah Bu, insya Allah. Berada di skala 10. Nah, gini Pak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa masing-masing kegiatan itu sudah ada waktu sebenarnya ya yang sudah teratur di dalam LMS-nya, baik itu grup penggerak maupun PPG. Adapun jadwal latihannya itu sudah terencana dari jam 5 sampai jam 8 malam. Nah, kira-kira dari ketiga kegiatan Bapak itu apa yang menjadi kendala Bapak mengaturnya itu? Dari ketiga kegiatan tersebut, apa yang menjadi kendalanya? Nah, yang menjadi kendala kadang tugas dari PPG dan guru penggerak itu kadang bertabrakan. Artinya pada saat kalau tugas di guru penggerak kita membutuhkan ide, kreativitas, sehingga mencari ide itu yang membuat lama. Kemudian di tugas PPG kita harus mengejar waktu, Bu. Karena memang ada waktu yang disediakan untuk akhir dari pengumpulan tugas itu. Nah, selanjutnya dari kegiatan saya melatih, saya juga merasa bertanggung jawab dengan atlet-atlet saya, karena saya sudah ditunjuk untuk melatih mereka. Apalagi ini termasuk kejuaraan yang membawa nama daerah. Nah, kadang kalau setelah dari pagi sampai sore saya mengerjakan tugas, saya sudah capek. Nah, kadang berangkat lagi untuk ke tempat latihan itu sudah loyo begitu Bu. Jadi kadang saya melatih itu tidak maksimal. Jadi mungkin seperti itu Bu. Iya. Luar biasa ini Bapak kegiatannya setiap hari. Capek Bu. Di guru penggerak itu harus butuh waktu untuk mencari ide, berkreasi begitu ya, mengerjakan tugasnya. Kemudian di PPG-nya itu lagi kita mengejar waktu untuk bisa menyelesaikan tugas. Nah, ditambah lagi sorenya harus melatih, dan itu ya sudah menguras tenaga ya Pak, begitu. Iya betul. Nah, kira-kira apa yang terbayang di pikiran Bapak, bagaimana cara mengatasi ketiga kendala tadi? Mungkin kalau dari saya Bu, saya mungkin yang pertama itu dari tugas PPG memang harus saya prioritaskan Bu. Kenapa? Itu menyangkut istilahnya masa depan saya, karena itu pengembangan profesi juga. Nah, kemudian jadi kalau memang tugas PPG yang harus saya dahulukan. Nah, selanjutnya pada saat tugas guru penggerak, biasanya kalau di guru penggerak itu ada waktu untuk pengerjaan. Jadi saya memaksimalkan waktu di situ untuk menemukan ide, kemudian berkreasi untuk mengerjakan tugas itu. Nah, mungkin dari latihan, saya mungkin bisa sebelum latihan mungkin saya bisa istirahat dulu sedikit. Mungkin sebelum itu saya makan. Artinya nutrisi ya Bu ya, menyangkut nutrisi. Kemudian saya istirahat sedikit sebelum pergi latihan, sehingga pada saat saya melatih itu bisa maksimal seperti itu. Betul Pak. Nah, tadi saya mendengar ada waktu yang digunakan untuk mengerjakan baik tugas guru penggerak maupun PPG-nya Pak. Nah, kira-kira adakah waktu-waktu tertentu yang digunakan Bapak? Misalnya pagi saya harus fokus di guru penggerak, siangnya saya harus di PPG, apa seperti itu atau bagaimana? Jadi begini Bu, kalau di PPG itu biasanya pagi itu video conference, Vicon. Nah, Zoom meeting kan. Nah, setelah itu biasanya mulai dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu kalau ada tugas, saya mungkin mengerjakan dulu tugasnya, kemudian saya lanjutkan dengan
tugas-tugas lain seperti di guru penggerak misalnya. Nah, itu waktu antara setelah Vikon kemudian sampai duhur itu saya maksimalkan dulu kerja tugas, dan pada saat setelah duhur saya maksimalkan juga mengerjakan tugas sedikit kemudian istirahat sebelum pergi latihan. Mungkin seperti itu. Jadi kalau pagi fokusnya ke PPG dulu karena Iya. biasanya ada jadwal Vikon, Iya. siangnya itu bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas guru penggerak dan Iya. bisa beristirahat sejenak untuk sebelum berlatih. Nah, untuk melatihnya ini Pak, kan capek ya, Iya, sudah betul, kerja betul. tugas, pergi lagi melatih, apalagi jarak dari rumah ke tempat latihan cukup jauh ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira bagaimana mengatasi itu Pak supaya capeknya ini bisa diatasi dengan baik? Jadi kemarin-kemarin ini Bu, saya biasanya setelah pulang latihan saya mungkin istirahat dulu sejenak, istirahat, makan, kemudian sholat. Nah, mungkin setelah itu mungkin bersantai sejenak dulu, seperti apa, refresh pikiran, seperti saya biasa main game Bu, main game. Kemudian kadang juga saya nonton film sedikit. Kemudian saya melanjutkan lagi dengan tugas yang waktunya mepet. Pokoknya di mana ada waktu luang, di situ dimanfaatkan. Iya, betul Bu, betul. Bagus sekali ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Sudah bagus. Nah, begini Pak, kira-kira kapan kita akan memulai melaksanakan rencana-rencana yang Bapak sampaikan begitu teratur? Kapan kira-kira memulai? Kebetulan kalau saya mau mulai insya Allah sebentar sore Bu, karena kebetulan sebentar sore itu ada jadwal latihan. Jadi mungkin sebentar pulang dari sekolah, saya mungkin istirahat dulu sebelum pergi latihan. Nah, pulang juga begitu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin saya istirahat kemudian melanjutkan dengan tugas-tugas mungkin seperti itu Bu. Oke, tetap semangat ya Pak ya. Iya Bu, Semua bisa dilaksanakan, yang penting semangatnya masih tinggi. alhamdulillah Bu, ya insya Yang Allah. sekarang bagaimana ini? Apa komitmen Bapak ke depan ini? Seperti apa komitmennya? Jadi komitmen saya mungkin 1 minggu sampai 2 minggu ini saya mungkin akan melakukan kegiatan yang terstruktur dan yang saya seperti yang saya katakan tadi. Jadi saya akan prioritaskan tugas-tugas atau tanggung jawab saya sebagai guru itu saya prioritas utama. Jadi mungkin untuk yang mana, jadi artinya yang mana waktu yang mepet, itu yang saya prioritaskan dulu. Jadi itu semacam target ya Pak ya? Iya Bu, 1 iya. minggu ke depan Iya, ini insya Allah. kita lihat bagaimana perkembangannya. Nah, begini Pak, supaya ketiga kegiatan ini bisa berjalan maksimal Pak, tanpa ada yang tertinggalkan, bisa berjalan beriringan. Kira-kira menurut Bapak siapa yang bisa membantu dan mengingatkan Bapak ini supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Jadi yang mungkin saya harapkan untuk bisa membantu saya itu, jadi yang pertama itu teman-teman rekan guru CGP seperti Ibu Vira, kemudian Ibu Nurul, Pak Irwas, Dengan senang dan hati ya. dan dengan rekan-rekan guru yang lain, insya Allah bisa. Kemudian dari PPG itu juga ada teman-teman mahasiswa saya yang bisa saling membantu. Jadi kami itu di PPG itu saling bertukar ya, sharing pendapat, sharing bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian kalau memang kami tidak bisa, kami bisa meminta dosen atau guru PAMU untuk membantu kami, untuk meminta pencerahan terkait dengan tugas-tugas yang diberikan. Dan pada saat melatih juga, yang bisa mengingatkan saya itu biasanya atlet-atlet saya, kemudian rekan-rekan pelatih-pelatih yang lain juga, ya mungkin seperti itu. Banyak
banyak ya Pak ya. Ya alhamdulillah Bu. Banyak yang bisa membantu Bapak, memberikan semangat, Iya, Bu, berkolaborasi iya. dan bekerja sama. Kami pun siap berkolaborasi. Ya alhamdulillah, terima bersama. kasih. Semangat, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Nah sekarang gimana nih rasanya? Sudah melewati perbincangan dari awal sampai detik ini, apa yang Bapak rasakan? Jadi alhamdulillah sebelumnya saya terima kasih kembali atas bincang-bincang ini, karena sebelumnya tadi saya itu sebenarnya merasa pusing dengan kegiatan yang cukup padat. Namun setelah berbincang-bincang dengan ibu Vira, Ibu Nurul, saya merasa yang pertama itu merasa senang. Kemudian saya termotivasi kembali untuk istilahnya bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas kembali. Kemudian menjadwalkan apa-apa saja yang bisa yang saya prioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian saya juga tidak melepas tanggung jawab di tempat latihan saya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya Ya, juga alhamdulillah. senang jika seperti itu yang dirasakan. Semoga 1 minggu ke depan ini rencana yang tadi disampaikan, target kita lihat dulu bagaimana progresnya 1 minggu ke depan dan kita bisa bertemu kembali ya Pak ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ceritakan bagaimana perkembangannya. Oke Pak, kalau sudah Iya, sudah duhur, iya. ya, Kita sudah mau sholat juga. Jadi percakapan atau perbincangan yang singkat ini kita selesaikan sampai di sini ya Pak. Ya, terima kasih Bu Nurul atas Sama-sama, Pak. waktunya. Semangat ya, Pak. Ya, saya Tetap mohon semangat ya Pak. Tiga-tiganya loh berjaya. siap, alhamdulillah Bu. Ya, saya permisi Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih perasaannya Ibu setelah melakukan coaching dengan Pak Awi? Lega ya Bu ya. Sudah berbicara dengan Pak Awi tadi meskipun awalnya was-was nih. Bisa nih enggak saya memberikan Betul sekali. peluang untuk mengutarakan ide-idenya. Iya, soalnya kita lihat tadi kondisinya juga memang beliau kelihatan kelelahan sekali ya dengan begitu banyak aktivitasnya di luar rumah, kegiatan-kegiatan yang harus dia ikuti. Nah, kalau saya lihat tadi proses coachingnya Ibu ini sudah, kalau menurut saya ini sudah mengikuti 3 kompetensi inti, sudah melakukan present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir itu adalah sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sama coachingnya ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah melakukan alur tirta. Ya, sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, dari keempat ini, kira-kira menurut Ibu Magfira itu yang mana yang perlu Ibu Magfira kembangkan dari hasil coaching tadi? Oh ya, kalau dari penilaian saya tadi selama proses coaching dengan Pak Awi, saya kok merasa masih ada yang kurang di identifikasi ya Bu ya. Sepertinya saya perlu memunculkan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot agar identifikasi di bagian identifikasi ini lebih banyak lagi dieksplor oleh Pak Awi seperti itu. Jadi rencana aksi nanti yang akan muncul itu lebih banyak, lebih terinci seperti itu ya. Iya, betul sekali. Jadi memang dari keempat alur tirta ini, nah yang perlu itu memang dari awal ya Bu, Iya. perlunya identifikasi. Jadi ya semoga kedepannya ketika Ibu melakukan coaching lagi, mungkin dengan rekan-rekan yang lain, atau mungkin kapan-kapan saya yang bisa melakukan coaching sama Ibu Magfira, bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa pokoknya ya kita bisa lagi untuk sharing-sharing lah. Iya. Ya. Makasih ya Bu ya Iya, waktunya, sudah saya yang- dinilai juga. Saya terima kasih Bu ya, soalnya tadinya cuma mau lihat Ibu Magfira, malah Iya. diajak Iya. untuk Terima kasih bercoaching. banyak. Iya.
Waalaikumsalam, Bu. Iya, saya dengar ini sebentar ada proses coaching ya bersama Ibu Nurul. Oh iya, jadi tadi Bu Nurul telepon saya, katanya dia mau berdiskusi tentang beberapa permasalahan yang dihadapi di kelasnya begitu. Nah, kira-kira selama proses coaching sebentar yang akan dilaksanakan, kompetensi inti apa yang Bapak ingin jabarkan sebentar, yang ingin diterapkan? Jadi terkait dengan kompetensi inti, yaitu yang saya ingin hadirkan itu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan masalah yang beliau hadapi. Jadi ketiga-tiganya akan dijabarkan sebentar ya Pak ya? Iya, insya Allah, Bu. Semoga berhasil ya Pak ya. Oh iya, iya Bu, iya Bu. Dan saya minta izin untuk tetap tinggal karena saya ingin menjadi pengamat untuk menilai dan melihat bagaimana proses coaching sebentar yang dilakukan. Oh iya Bu, saya senang sekali Ibu bisa hadir supaya untuk siapa tahu juga bisa untuk membantu Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, silakan duduk. Tidak apa-apa, ini saya hadir di sini. Oh tidak apa-apa Oh, Bu. tidak apa-apa, Bu. Saya lihat dari jauh asik sekali obrolannya. Iya. Ya. Ada apa ini Bu Nurul? Sebelumnya Ngomong saya tadi. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ini sama Pak Awi. Mungkin saya mengganggu waktu istirahat siangnya yang harusnya kita sudah pulang ke rumah ini, saya malah tinggal di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi saya tadi menelpon Pak Awi, saya ingin mengganggu sedikit waktunya Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Saya juga bersyukur Ibu mau berbagi dengan saya, berdiskusi. Kalau boleh tahu, kan seperti yang Ibu bicarakan tadi di telepon, Ibu punya sedikit masalah di kelas. Kalau boleh tahu, kira-kira permasalahan apa itu, Bu? Begini Pak, di kelas saya itu ada beberapa siswa, ada beberapa orang siswa kita yang sangat jarang masuk ke kelas saya mengikuti pelajaran. Ketika saya mengajar di dalam, mereka asik bermain bola di luar di lapangan Pak. Oh seperti itu ya Bu ya. Jadi namun sebelumnya Bu, kan ini percakapan singkat ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Ya setidaknya setelah kita sharing, saya berdiskusi dengan Bapak hari ini, disaksikan oleh Ibu Makfira, saya setidaknya bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan kembali semangat, motivasi untuk melakukan pembelajaran lagi di kelas gitu, Pak. Oh seperti itu ya Bu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada hari ini tercapai ya Bu ya. Ya kalau boleh tahu ini Bu, Ibu Nurul mengajar kelas berapa? Saya mengajar di kelas 7A Pak. Kebetulan saya mengajar di kelas 7 dengan 9. Ya. Di kelas 7 itu dari kelas 7A sampai dengan kelas 7D. Nah, permasalahannya ini ada di kelas 7D Pak. Oh kalau boleh tahu Bu, kenapa dengan kelas 7D? Nah seperti yang saya bilang tadi, sudah beberapa pekan terakhir ini ketika saya masuk, saya membutuhkan waktu, istilahnya waktu saya habis agak sedikit terkuras untuk memanggil anak-anak di luar yang bermain di lapangan. Saya harus menenangkan kelas dulu karena mereka tidak mengikuti pembelajaran saya di kelas Pak. Mereka lebih memilih di luar bermain bola dengan kelas yang ikut olahraga Pak, begitu. Oh begitu ya Bu. Iya. Jadi maksud Ibu di sini siswa Ibu itu tidak mengikuti pelajaran Ibu begitu? Iya Pak, saya khawatirnya seperti ini. Ini kan kita sudah mengadakan penilaian tengah semester. Iya. Nah, selama ini kan nilai-nilai mereka banyak yang tidak masuk.
karena tidak mengikuti pembelajaran saya di kelas. Jadi saya takutnya karena mereka tidak masuk, mereka ketinggalan materi dan nilai-nilainya kosong. Seperti itu, Pak. Gitu ya, Bu, ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, apa cuman Ibu yang mengalami masalah seperti ini atau ada dari teman-teman guru yang lain? Kalau berdasarkan berita dari guru lain, ada beberapa guru yang mengeluhkan hal ini. Ada Ibu Nurhayati, guru bahasa Indonesia, kemudian IPS ada Ibu Eka, dan saya lupa siapa lagi tuh yang pernah membahas di ruang guru kalau anak-anak seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa itu 3 atau 4 orang yang memang mereka lebih suka di luar belajar gitu ya. belajar olahraga. Jadi intinya bukan bermasalah di pelajaran Ibu ya, kira-kira seperti itu ya Bu? Iya, Pak, kalau saya menilai seperti ini, mungkin anak-anak merasa jenuh ya belajar di dalam kelas karena saya perhatikan ketika mereka belajar olahraga, mereka antusias semua keluar kelas. Kemudian pada saat mereka misalnya belajar IPA yang melakukan praktek di luar, mereka antusias kok mengikuti. Jadi saya berpikir, oh mungkin mereka jenuh ini barangkali, Pak, belajar di kelas saya dengan pembelajaran yang itu saja di dalam di kelas. Kemudian setelah itu ya keluar, mereka baru bisa keluar pada saat jam istirahat. Seperti itu. Oh seperti itu ya Bu ya. Nah kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan atau upaya apa yang Ibu lakukan dengan situasi seperti ini? Awalnya seperti ini, Pak. Saya melakukan proses pembelajaran yang saya menciptakan suasana yang berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan, yang lebih membuat mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya, seperti itu, Pak. Jadi misalnya saya berusaha, misalnya mereka belajar tentang cardinal number, saya pasangkan poster di depan, saya bawakan medianya. Cuma seperti itu, Pak. Yang 3-4 orang ini masih berada di luar, jadi itu masalahnya, Pak. Gitu ya. Jadi belum 100% menerima strategi yang Ibu lakukan begitu ya? Belum, Pak. Kira-kira menurut Ibu apa kira-kira strategi lain yang mungkin bisa menarik mereka dengan pelajaran Ibu begitu? Kalau saya melihat kemungkinan besar saya akan membawa mereka keluar belajar di luar ya. Seperti kita lihat, Pak, suasana sekolah kita di sini banyak sawah, kebun, seperti ini. Jadi saya berpikir bahwa anak-anak mungkin akan lebih tertarik belajar di luar kelas. Saya akan bawa ke taman atau ke belakang kelas mereka. Jadi mereka melakukan pembelajaran langsung ke alam, seperti itu, Pak. Oh iya betul. Jadi dari yang Ibu ceritakan ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama strategi pembelajaran yang menarik, kemudian suasana belajar yang Ibu mau kondisikan dengan mungkin minat mereka begitu ya Bu ya? Iya, Pak, betul sekali. Begitu ya Bu ya. Nah kira-kira dari strategi yang mungkin Ibu sudah lakukan yang tadi Ibu bilang seperti itu, dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Ibu di mana? Bicara tentang skala, sepertinya saya masih ada di titik 6, Pak. Titik 6. Iya, di titik 6 karena saya belum mampu istilahnya menarik kembali semua perhatian mereka untuk fokus ke pembelajaran saya. Jadi harapannya Ibu ini mau di skala berapa? Ya kalau bisa, Pak, saya yang maunya di skala 100, 10 maksudnya. 10 ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu untuk mencapai harapan Ibu, kira-kira ada tidak strategi lain yang mungkin bisa Ibu lakukan sehingga 100% murid bisa masuk di kelas Ibu? Yang harus saya lakukan ya menjalankan rencana saya tadi, Pak, membawa mereka keluar kelas, melakukan pembelajaran di alam bebas,
Jadi istilahnya saya akan membuat strategi pembelajaran dan menghubungkannya dengan alam. Jadi kan di bahasa Inggris ini nanti akan ada materi tentang describing, jadi mendeskripsikan. Jadi bisa saja mungkin mereka saya bawa keluar, kemudian mereka bisa belajar tentang alam dan mendeskripsikannya ke dalam bahasa Inggris, seperti itu Pak. Dari strategi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan itu? Kebetulan Pak, besok itu jam pertama Iya. saya ada jam di kelas 7D. Jadi kemungkinan besar besok saya akan mulai menjalankan rencana saya, karena seperti hari-hari kemarin, tepat di hari Kamis jam pertama itu Pak, mereka sangat bersemangat keluar olahraga. Nah mungkin besok saya akan mulai mengajak mereka keluar, jadi mereka akan lebih bersemangat lagi karena mereka akan melakukan pembelajaran di luar kelas. Oh begitu. Gitu, Pak. Apa kira-kira hambatan yang Ibu hadapi kira-kira dengan strategi yang Ibu sampaikan? Hambatannya mungkin karena ini untuk pertama kali ya Pak, saya melakukan pembelajaran di luar kelas, jadi kemungkinan besar saya agak kewalahan dulu mengarahkan anak-anak keluar yang jumlahnya ada sekitar 30 orang dengan kondisi mereka yang suka bermain. Jadi ketika mereka keluar dari kelas, mereka akan bersemangat lari keluar kelas, dan mungkin kita akan kiri kanan dulu mengumpulkan mereka, memberikan mereka pengarahan. Jadi kendalanya mungkin yang seperti itu Pak. Kemudian saya juga sepertinya kendalanya ada di semangat saya. Semoga ini bisa berjalan, karena ya namanya sebuah rencana, kita terkadang semangatnya itu di awal. Butuh motivasi. Iya, butuh motivasi, butuh dukungan, seperti itu Pak. Oh begitu. Nah yang paling penting ini Bu, kira-kira berapa lama Ibu mau melakukan strategi ini? Sepertinya saya akan mencoba untuk sepekan dulu, jadi untuk 2 kali pertemuan lah Pak dalam satu kelas itu. Jadi saya akan lihat dulu sejauh mana mereka bersemangat dan kembali aktif mengikuti pembelajaran saya. Jadi ya akan saya coba untuk 1 pekan ini Pak. Oh begitu Bu ya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan semoga apa yang strategi yang Ibu nanti lakukan itu bisa membuat murid termotivasi kembali untuk belajar di pelajaran Ibu. Iya Pak. Kemudian komitmen apa yang bisa Ibu ambil dari rencana Ibu tadi? Jadi komitmen saya ya yang pertama, ya saya akan jalankan dulu ini Pak dalam sepekan ini. Ya jadi saya harus menjaga semangat saya, menjalankan rencana saya. Saya mau melihat anak-anak semangatnya kembali. Ya, betul. Apakah mereka tetap bergabung dengan kelas lain untuk belajar olahraga, ataukah sudah kembali ke kelasnya belajar, seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi butuh semangat ya. Jadi saya doakan semangatnya Ibu Nurul juga tetap membara begitu, sama dengan untuk membangkitkan juga semangat murid-muridnya. Iya. Nah kemudian Bu, kira-kira dari rencana yang akan Ibu laksanakan ini, siapa yang bisa mungkin mengingatkan atau membantu Ibu begitu? Kebetulan karena ini mengenai mata pelajaran saya, jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman-teman sesama guru bahasa Inggris yang kebetulan mungkin jam mengajarnya lagi kosong. Ya, Pak Ramli ya sama Iya, Ibu Museka betul. ya? Oh iya. Kemungkinan besar saya akan minta bantuan Pak Ramli dengan Ibu Museka, dan juga mungkin kepada guru olahraga kelas 9 yang kebetulan mengajar pada saat itu. Jadi ketika ada anak-anak kelas 7D yang mengikuti pembelajarannya, mungkin bisa diarahkan kembali ke kelasnya. Artinya yang selain dari yang Ibu Vera ajar begitu? Iya. Yang di lapangan. Iya, betul sekali, Pak. Bagus sekali Bu ya. Jadi alhamdulillah Bu. Jadi insya Allah teman-teman juga mungkin akan membantu Ibu. Saya juga mungkin akan coba, kan kebetulan saya juga
sering di lapangan. Jadi mungkin saya akan bantu juga Ibu, bantu lihat kondisi. Oke. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya sekarang, alhamdulillah saya merasa lega. Setidaknya yang tadinya saya sebenarnya pusing bagaimana cara menghadapi mereka, sekarang saya sudah mendapatkan pencerahan, sudah merasa sedikit, oh seperti ini yang harus saya lakukan. Jadi dari hasil perbincangan saya dengan Pak Awi, kemudian ada Ibu Makfira juga di sini, membuka hati dan kepala saya bagaimana menghadapi mereka lagi ke depan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Ibu sudah semangat lagi ya? Iya Pak, alhamdulillah. Oke Bu, jadi Semoga berhasil begitu. Jadi dari semua rencana yang Ibu akan laksanakan nanti, semoga berhasil ya Bu ya. Iya Pak. Dan mungkin kalau Ibu berkenan, pekan depan atau kapan Ibu punya waktu, kita bisa berbincang kembali untuk saya ingin tahu apa progres yang dari rencana yang Ibu akan lakukan nanti. Iya Pak. Tuh, ya. Saya mau mengucapkan terima kasih Pak karena waktu juga mungkin. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Awi, Ibu Makfira juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, Saya Bu. iya, saya pamit dulu Sama-sama, Pak. Bu, sama-sama. Ibu, iya Terima mari. kasih. Iya, Mari. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, bagus sekali tadi ya Pak ya, proses coaching yang dilaksanakan dengan Ibu Nurul dengan gaya santai dan kayaknya suasana perbincangan tadi cair ya Pak ya. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi saya juga ikut senang karena permasalahan yang Ibu Nurul sampaikan itu bisa mencerahkan dia. Gitu. Alhamdulillah. Nah, ketika tadi saya mengamati Pak dari proses coaching yang dilaksanakan dari awal sampai akhir, itu saya melihat alur tirta yang dijalankan itu sudah lengkap semua Pak. Dimulai dari menentukan apa tujuannya, kemudian masuk ke identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan ada rencana-rencana aksi yang akan dilakukan yang diutarakan oleh coach, dan yang terakhir bagian tanggung jawab. Nah, kira-kira nih Pak, dari sekian langkah-langkah atau alur tirta tadi, di bagian mana yang kira-kira Bapak perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan lagi menurut Bapak? Jadi menurut saya Bu, yang di bagian rencana aksi masih perlu ditingkatkan lagi karena memang murid yang dihadapi Ibu Nurul itu memang masa-masa peralihan, artinya peralihan dari SD ke SMP. Jadi mereka mungkin masih terbawa dengan suasana SD mereka begitu. Kira-kira bagaimana caranya supaya bagian yang itu rencana aksi bisa ditingkatkan atau diperbaiki? Nah, jadi mungkin kesempatan yang berikutnya ketika Ibu Nurul kembali untuk berdiskusi dengan saya, mungkin saya akan menanyakan bagaimana progresnya, kemudian mungkin ada strategi tambahan berdasarkan hasil lapangan yang Ibu Nurul alami sendiri begitu Bu. Tapi secara umum bagus ya Pak. Secara umum ya. Proses coaching yang dilakukan tadi sudah bagus karena saya melihat coach Bapak tadi itu sudah mengeksplor beberapa ide-ide yang tadinya itu tidak ada, dia tidak bisa menyampaikan. Setelah proses coaching ini ternyata ada loh ide-ide seperti ini yang sedikit dipicu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bapak sehingga bisa diutarakan oleh coach tadi. Iya Bu, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu. Ya, kalau begitu saya pamit dulu Pak Di. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih waktunya Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.